Makhluk halus penglaris rumah makan. Tulisan ini berdasarkan pengalaman salah seorang umat Buddhis ketika sedang bersantap malam di salah satu restoran seafood terkenal di kota Es. Narasumber tidak bersedia mengungkapkan jati dirinya dan tidak bersedia menyebut nama-nama restoran yang menurutnya ditumpangi oleh makhluk halus. Dalam konteks ini, saya adalah narasumber, bukan penulis. Tulisan di bawah ini sesuai dengan apa yang diceritakan, tanpa diberi embel-embel atau diperindah, dan ditulis apa adanya karena dhamma adalah kebenaran. Prinsip saya lebih baik menceritakan kebenaran meski tak enak didengar daripada menceritakan kebohongan. Meskipun indah atau enggak didengar, beginilah kisahnya. Saya mempunyai klien seorang di kota Es. Suatu ketika kebetulan saya berkunjung ke sana. Klien saya ini pernah bercerita bahwa suaminya adalah penyembuh spiritual Kristen. Sebelum jadi penyembuh, sang suami mempelajari berbagai macam ilmu klinik, seperti betapa dalam air selama berapa hari, puasa putih, dan lain-lain. Sampai akhirnya menjadi insaf dan menjadi pengikut Nasrani. Saya tidak begitu antusias mendengarkannya dan hanya memperhatikan sekilas. Lagi pula saya merasa tidak tertarik dengan hal-hal begitu dan sejenisnya. Dan saat berkunjung ke sana, kota Es, klien saya bermaksud mengundang saya bersantap malam di sebuah restoran seafood yang paling terkenal di kota tersebut. Menurut beliau, restoran ini amat ramai. Sehari pemasukan sampai ratusan juta. Sampai sempat menolak ketika mendengar bahwa seafood, udang, ikan, dan lain-lain benar-benar fresh atau hidup-hidup langsung dimasak. Sebagai seorang Buddhis, meski bukan vegetarian, tetapi saya merasa risih dan tidak tega memakan binatang yang hidup-hidup langsung dibakar. Tetapi beliau ini memaksa dan berkata bahwa seafood di restoran itu amat enak dan terkenal. Begitu sampai di tempat tujuan, tampak pada pintu masuk terpampang sebuah kereta kayu yang cukup besar. Saya mempunyai perasaan tidak nyaman dan dengan sengaja mengambil arah ke kanan. Beliau menyarankan agar saya memilih sendiri seafood yang akan dihidangkan. Saya menolak dengan halus dan menyarankan agar tidak memilih yang hidup. Selesai beliau memilih hidangannya, kami berdua duduk di meja bulat agak besar, kira-kira cukup untuk 6 orang. Tempat duduk tersebut terletak agak dekat ke tengah ruangan. Saya lalu memperhatikan sekeliling. Ruangan luas dan terdapat banyak meja serta kursi, dan ketika melihat ke arah atas, tampak patung kuda putih, kalau tidak salah berjumlah 3 ekor, tergantung di atas di tengah-tengah atap. Kemudian tempat di tengah-tengah ruangan, tak begitu jauh dari tempat duduk kami, tampak ada tandu pengantin Cina antik yang terbuat dari kayu. Saya berusaha untuk tidak melihat ke arah tanda karena merasa tidak nyaman. Dalam hati saya berpikir, kok tempat ini terasa angker dan membuat hati saya merasa tidak ngenah ya. Tak lama kemudian makanan dihidangkan. Terus terang saya tidak merasa makanan itu enak. Rasanya biasa aja, hambar sama sekali tidak istimewa. Sehingga saya merasa heran melihat betapa ramainya restoran seafood itu. Kira-kira 20-30 menit kemudian, suami klien saya muncul bersama kedua laki-laki yang baru beranjak remaja. Setelah saya diperkenalkan kepada suami dan anak-anaknya sambil menunggu hidangan selanjutnya, kami mengobrol tentang hal-hal umum basa-basi, tanpa suami klien saya memperhatikan saya dengan seksama. Saya agak heran, lalu dia bertanya, "Bu, coba lihat ada apa di tanda sana."
karena saya kaget ditembak secara tiba-tiba. Secara spontan saya langsung melihat ke arah tandu. Sebelumnya firasat saya sudah merasakan dan ada sesuatu yang aneh di sana. Tapi saya berusaha tak ambil peduli dan berusaha tak memperhatikan tandu itu. Tetapi karena kaget, secara otomatis saya melihat dengan mata batin. Meskipun saya tidak memalingkan kepala, tetap saja mau tidak mau tetap terlihat. Dan tampak seorang wanita duduk di dalam tandu sana, dan pada saat itu juga semua bulu kuduk dan bulu roma saya berdiri, dan kedua tangan serta kaki saya dingin. Hati saya tergetar dan tiba-tiba saya merasakan ada kesedihan amat mendalam di sana. Pada wanita itu, suami klien saya terus mendesak dan bertanya, "Apa yang ibu lihat?" Saya menjawab secara spontan tanpa bisa direm. Seorang wanita lalu ia bertanya lebih lanjut, "Tua atau muda?" Saya jawab muda. "Sudah nikah belum atau hampir?" Saya jawab hampir, karena wanita itu mengenakan baju pengantin kuno seperti zaman Cina kuno dengan segala ornamen dan atributnya. Sebenarnya saya melihat pada perut wanita itu ada bekas tusukan. Rupanya wanita itu dibunuh dalam perjalanan menuju ke tempat upacara pernikahan. Mungkin karena kemelekatannya pada tandu, maka ia terperangkap di sana selama entah berapa ratus atau mungkin ribuan tahun. Saya amat yakin bahwa wanita ini merasa amat menderita dan sebenarnya dia ingin dibebaskan dari sana. Tetapi saya tak mampu menyatakan apa-apa atau berbuat apa-apa selain berdoa dan mencoba penyaluran jasa agar ia bisa bebas dan menderitanya. Hanya saja pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya dongkol karena saya merasa dipaksa. Melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, saya bertanya, "Apa maksud Bapak bertanya hal-hal seperti ini kepada saya?" Menurut suami klien, ia bertanya karena wanita dalam tandu itu terus-menerus melihat dan memperhatikan saya. Lalu ia melanjutkan dengan berkata, "Coba lihat ke mata saya." Dalam hati saya pikir kurang ajar sekali dan saya tahu maksud dan tujuan dia adalah berusaha menghipnotis saya. Dalam hati saya berkata, "Emangnya gue takut?" Lalu dengan menantang saya langsung melihat ke bola matanya. Tanpa kedua bola mata Bapak itu menjadi putih semua. Saya mengeraskan hati dan memperkuat keyakinan saya terhadap sang Tritana. Dan saya merasa yakin tidak akan terpengaruh. Kemudian dia berhenti sambil tertawa dan berkata, "Ibu ini belajar ilmu dari mana?" Dan saya jawab dengan sejujurnya, "Tidak, saya tak pernah belajar ilmu apa-apa dan tidak berusaha untuk belajar apapun. Hanya saja saya pernah meditasi, itu pun tidak rutin dan sebentar. Serta tanpa guru dan sudah lama tidak pernah meditasi lagi." Kemudian suami klien itu berkata, "Memang perlu diakui bahwa agama Buddha itu hebat. Sebaliknya ibu rajin meditasi." Kemudian dia melanjutkan bercerita mengenai restoran ini. Menurut dia, restoran ini sengaja menaruh makhluk dan setan agar kecil, supaya lari. Sambil mendengarkan, terasa oleh saya kalau sebenarnya masih ada makhluk-makhluk halus lain yang berseliwera di antara para pengunjung. Dalam hati saya merenung, sebenarnya untuk apa pemilik restoran melakukan hal-hal seperti itu? Ingin kayakah? Saya amat menyayangkan pendapat seperti itu. Menyedihkan sekali, mereka tidak sadar akan akibat buruknya, atau mereka secara tidak sengaja memberi barang antik yang sebenarnya ada penghuninya. Tetapi mengapa barang-barang itu diletakkan sedemikian rupa? Apa alasannya? Setelah meninggal, suka tidak suka, si empunya restoran itu akan menjadi budak dari makhluk-makhluk yang sekarang dijadikan sebagai penglarisnya. Bayangkan, sedangkan makhluk-makhluk itu saja sudah amat menderita. Dan yang lebih menyedihkan lagi, keluarga dari empunya restoran itu karena turut menikmati hasil uang kotor
hasil dari jasa makhluk tersebut, akan juga menerima akibat buruknya. Saya juga merasa kasihan kepada makhluk-makhluk itu karena tak bisa bebas dari penderitaan. Kalau saya mengundang biksu yang pandai ke sana, pastilah si pemilik akan marah besar. Jadi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyalurkan jasa sebagai saya kepada makhluk-makhluk itu. Semoga bermanfaat bagi mereka. Saran saya sebaiknya jangan memakan makanan di restoran yang memakai makhluk gaib sebagai penglaris karena makanan tersebut sudah dipersembahkan untuk makhluk-makhluk itu terlebih dahulu. Terkadang makanan itu sudah dimuntahkan terlebih dahulu oleh makhluk yang berseliweran di sekitar pengunjung. Jadi bayangkan apakah tidak jijik melihatnya. Jangankan meniru di empunya restoran itu, menggunakan pelaris dengan cara tidak wajar. Hendaknya kita belajar menerima apa adanya. Harta duniawi bukanlah segalanya. Nibbana adalah tujuan kita dan nibbana sesungguhnya berkat tertinggi. Dan saya ingin menghimbau agar para umat Buddhis jangan lupa membagi jasa kepada semua makhluk yang ada di dalam semesta ini dengan membacakan pariti suci, Aradhana Karaniyam Mestuta. Tidak perlu membakar kertas dan mengajikan buah-buahan. Lebih baik uangnya didanakan untuk Arya Sangha atau sesuatu yang lebih berguna. Misalnya untuk anak hidrosepalus, sakit, yatim piatu, untuk membangun jembatan rusak, membantu penderita musibah, kecelakaan, dan lain-lain. Kisah di atas adalah pengalaman salah seorang umat yang memiliki mata batin. Semenjak lahir, menurut umat tersebut, banyak restoran di Jakarta yang ditumpangi. Salah satunya yang terkenal adalah restoran di Kota Tua, yang memang bekas zaman penjajahan dulu. Ada yang memang disengaja, tetapi ada juga yang memang sudah semenjak dulu dihuni oleh makhluk-makhluk tersebut. Demikian juga dengan beberapa toko emas di Jakarta, Tangerang. Biasanya resto atau toko tersebut ada 1 hari libur dalam seminggu. Hari tersebut digunakan khusus untuk mempersembahkan sesajen kepada makhluk yang menumpang di sana. Ada juga Money Changer di daerah KG, Jakarta Utara yang memimpin jasa Semar Mesem sebagai penglaris. Jadi bukan hanya resto yang bisa memakai jasa. Jadi berhati-hatilah saat makan di restoran. Bila merasa tidak genah, seperti bulu kunduk berdiri, ada bebauan aneh, tidak selalu harus bau, kadang wangi bunga juga. Atau tiba-tiba angin kencang bertiup padahal tidak hujan. Sebaiknya jauhi tempat-tempat seperti itu. Tulisan di atas bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, tetapi lebih untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Sekali lagi, percaya atau tidak terserah Anda, dan mohon maaf bila tidak berkenan di hati Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda, paling tidak membuka wawasan kita bahwa hantu itu ada, tidak seperti perkiraan orang pada umumnya, bahwa setan itu hanya berada di neraka. Tidak, pendapat itu tidak benar. Meski tidak memiliki alam sendiri, tapi setan tidak berada di neraka. Setan itu berada di dunia ini dan bertempat tinggal di hutan, gunung, kuburan, rumah tua, terkadang rumah yang dihuni oleh manusia. Hanya saja mereka kasat mata sehingga kita tidak menyadari keberadaan mereka. Maka dari itu jangan buang hajat atau kencing sembarangan. Misalnya di pohon besar yang seringkali berpenghuni. Bila merasa terganggu, setan juga bisa membalas dendam, dan ada beberapa jenis setan yang memiliki kesaktian, sehingga bisa menyalin rupa, penampakan diri, menakut-nakuti orang, dan lain sebagainya.